Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan. Selasa malam hari ini tanggal 11 Maret 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah kepada Tuhan Yesus kita dipelihara sama Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam, selalu disertai Tuhan, berjumpa selalu dengan Bapak Ibu. Bukti nyata ini anugerah Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu semua saudara dalam keadaan sehat, para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku semua di dalam keadaan sehat. Ingat itu semua karena anugerah Tuhan. Bukti nyata Yesus itu hidup, Yesus itu nyata. Biar kita punya pengalaman selalu pribadi dengan Yesus. Berjalanlah bersama Yesus. Yesus cinta kita semua. Dia berjanji dia tidak pernah tinggalkan kita. Biarpun kita tidak setia, 2 Timotius 2:13, tapi Yesus tetap setia. Dan suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita 11 Maret 2025 Selasa malam ini kita mau baca kitab Ibrani pasal yang ketiga. Puji Tuhan, terus berurutan. Kemarin kita selesaikan Ibrani pasal 2, sekarang pasal yang ketiga ayat 1-6. Situ dikatakan, jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Suatu hari kalau kita nampak berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kita cintai, juru selamat kita, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Begitu megah dan mulianya Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahma akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 218. Sekali kelak aku akan nampak wajah Yesus face to face, wajah dengan wajah, berjumpa dengan Tuhan Bapa kita, juru selamat kita, sentral pusat hidup kita di atas segala-galanya. Sekali aku kan nampak, haleluya, wajah Yesus yang kudus, haleluya. Muka dengan muka hadap di surga penuh glory, amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap setelah malam gelap itu, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku, amin. Rindu kita berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Semua para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita memacu setia melayani pekerjaan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 58, semua jerih payah usaha kita untuk melayani Tuhan tidak sia-sia. Ada upah besar di surga dan kerinduan kita bersama. Suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin. Kini kurang terang padaku, haleluya. Tirai gelap sembunyikan, haleluya. Tapi pada hari itu nyatalah kemuliaan Tuhan, amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap setelah malam gelap itu, amin, haleluya. Muka dengan muka hadap wajah Yesus yang kudus, haleluya. Kelak ku nampak Rajaku, itulah Tuhan Yesus juru selamatku. Penuh kemuliaan yang kudus, itulah Yesus Kristus, amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap setelah malam gelap itu berlalu, amin, haleluya. Muka dengan muka hadap, nampak Yesus padaku. Yesus, kau kehidupanku, ku rindu kepadamu Bapa, haleluya.
lakukan bertemu wajah dengan wajah, yaitu Yesus Bapakku. Amin, haleluya. Kalau fajar menyingsing gelap, setelah malam gelap akan berlalu, buka dengan buka hadap, tampak Yesus padaku. Amin, haleluya. Tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Kita berjumpa dengan Yesus, muka dengan muka Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamatku, haleluya. Ku mau setia dan taat melakukan seluruh firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, Bapa Tuhan Yesus. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami rindu akan firman-Mu, kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa, ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Aku ini orang yang berdosa, tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, aku orang berdosa, hidupnya tidak ada arti apa-apa Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Malam hari ini sebentar kami diisi hidupku dengan firman Tuhan, karena kerinduan kami anak-anak-Mu suatu hari kelak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami, muka dengan muka di surga bahagia selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaannya, tetap kita bersyukur sama Tuhan. Sebab suatu hari kelak janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 4 menjadi pegangan kita bersama. Pengharapan kita tidak sia-sia. Akan berkata dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Siapa mereka? Bapak Ibu Saudara bersama saya yang setia, kata firman Tuhan. Nanti kita baca Ibrani pasal 3 1 sampai 6. Dikatakan jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan, pengharapan yang kita megahkan. Amin. Suatu hari kelak Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemegahannya, saudara. Akan datang bukan sebagai bayi, bukan sebagai manusia, tapi Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja. Seperti di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 saya mau baca. Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Nanti saya mau baca. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka,
Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka akan bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Siapa mereka? Sudah saya katakan, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Kita semua dipanggil, dipilih sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita, Raja kita, Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya. Oh haleluya, rindu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mohon maaf saudara ya. Rindu sungguh. Tentu saya tidak sia-sia semangat beritakan firman Tuhan pagi malam. Karena saya tujukan semua untuk Tuhan Yesus. Dan kedua kepada Bapak Ibu Saudara semua. Karena Bapak Ibu bersama adalah saudara-saudara. Kita dulur Bapak Ibu. Ya, secara horizontal kita berbeda, horizontal. Kita mengenal dua dimensi, vertikal, horizontal. Itulah salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus bicara vertikal, horizontal. Horizontal kita berbeda, orang tua, latar belakang. Tapi secara vertikal, setiap kita semua diciptakan sama Tuhan. Silakan, memang Tuhan yang menciptakan perbedaan budaya, suku, bangsa, dan bahasa. Ya, tapi justru kita akan lihat di tengah-tengah perbedaan itu kemuliaan Allah yang dahsyat. Dahsyat. Saya akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya nanti kalau ketemu Tuhan, sujud saya di hadapan Tuhan, saya cium kaki Tuhan Yesus. Hormat. Saya di kamar pribadi, kalau saya berdoa, saya taruh kepala saya di lantai. Hormat sama Tuhan, cinta kepada Tuhan Yesus. Sungguh, Bapak Ibu harus ada rasa cinta sama Tuhan. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan maha sempurna, Tuhan Yesus. Kita yang banyak salah, sudah cadar. Seringkali kita banyak salah. Ampun, selalu saya tiap hari minta ampun sama Tuhan. Bukti kita merendah hati di hadapan Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan, siapa lagi, saudara? Nggak ada pegangan. Saya bukti saya dipelihara sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan. Itu kan anugerah Tuhan. Karena Yesus dokter kita, tabib kita yang ajaib. Nyata, Jesus is real. Dia hidup. Alami, selalu berjalan bersama Yesus. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan ada Kristus. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Ada Yesus. Kita alami berjalan bersama Tuhan. Seperti Yesus berjalan dengan murid-muridnya waktu ke Emmaus. Itulah seperti itu harusnya. Tapi banyak orang Kristen bersama dengan Tuhan tapi tidak mengenal Yesus pribadi. Karena dia tidak peka. Dia tidak mau cinta Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama saya, kita mau cinta Yesus. Kita kalau cinta Yesus punya kepekaan. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Mari kembali lagi kepada firman. Supaya saya mau baca selesai Ibrani pasal 3, 1-6. Puji Tuhan, semua kita bersyukur. Semua kan anugerah Tuhan. Kita bisa dipelihara sampai detik ini sebelum kita berbaring tidur. Datang kepada Tuhan. Tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu sudah dengar hamba Tuhan yang memutakan firman. Mari kita mau simak baik-baik. Dan kita berpegang pada firman. Ya, bukan berpegang kepada pendeta. Bukan berpegang kepada hamba Tuhan. Tapi berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada manusianya kita berpegang. Tapi kepada sentral kita Tuhan Yesus Kristus. Sebagai juru selamat di atas segala-galanya. Ayat yang pertama, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Ibrani pasal 3, 1-6 demikian firman Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian di dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang setia, yang besar yang kita akui, yaitu Yesus. Mari kita pandang kepada Yesus. Seperti Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus Imam besar. Dia juru selamat kita. Dia Bapa kita. Karena kita adalah panggilan, mendapat bagian di dalam panggilan surgawi. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Berarti Bapak Ibu pengharapan kita hanya surga, bukan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan fokus kepada dunia. Memang kita hidup di dalam dunia. Tapi bukan fokus satu-satu kepada dunia. Jangan dikuasai dominan dunia loh Bapak Ibu. Jangan dikuasai oleh dunia. Jangan. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dominannya waktu kita buat Tuhan. Bapak Ibu bekerja dalam bisnis, dalam pelayanan, apa juga. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Ingat setiap detik kita berjalan bersama Yesus. Ya, sehingga kehidupan kita benar penuh damai sejahtera, sukacita bahagia.
Nyantol sama Tuhan selalu, saudara. Melekat dengan Yesus. Hati kita melekat dengan Bapa kita. Yang kedua, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segala rumahnya. Supaya kita setia. Musa aja setia, saudara. Di dalam pekerjaan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Karena Bapak, Ibu adalah saudara-saudara saya. Kakak saya, adik saya. Pokoknya mari kita pegang teguh komitmen kita. Setia vertikal kepada Bapak kita Tuhan Yesus. Dan setia di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya Bapak Ibu diselamatkan. Supaya Bapak iling. Jangan sampai saudara menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan berjalan-jalan yang serong. Tapi berjalan lurus di jalan Tuhan yang sempurna. Mari kita mau setia. Ya, yang pertama pandang pada Yesus. Kedua kita mau setia. Yang ketiga, ayat ketiga, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi tempatkan Tuhan di atas para hamba Tuhan. Ya, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Tuhan di atas Musa, di atas segala galanya. Karena dia, ayat yang keempat, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Yesus adalah Allah. Coba nih. Ayat 3 dan 4, saudara. Lihat. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah. Ahli bangunan itu berarti Yesus lebih dihormati Musa. Dan ternyata di ayat 4 dikatakan ahli bangunan ialah Allah. Mohon maaf saya ada barusan mau batuk. Mohon maaf. Karena tiap hari saya menyanyi, teriak-teriak, jadi bisa kemungkinan sebagai manusia justru Tuhan izinkan batuk. Supaya apa? Supaya saya sadar saya sebagai manusia. Supaya rendah hati. Supaya berharap sama Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu. Anugerah Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak izinkan, selesai, sudah dipanggil sama Tuhan, selesai. Kalau saya dipanggil sama Tuhan, ketemu dengan Tuhan Yesus, sudah selesai. Tidak bisa beritakan firman Tuhan YouTube. Nggak bisa. Tapi saya minta kemurahan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya dikasih kesehatan. Karena saya sudah usia 69, Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang sudah di atas 70, tahun depan sudah 70 tahun saya. Dan kata firman Tuhan dalam Mazmur 90:10, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Saya sudah siap berjumpa, rindu berjumpa dengan Yesus. Suatu hari rindu. Sungguh kita rindu berjumpa dengan Yesus sesuai dengan pujian ini. Ya, kita rindu kelak ku nampak Yesus Rajaku. Wajah Tuhan yang begitu mulia, wajah Tuhan begitu agung sempurna. Di ahli bangunan karena kita adalah rumah Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 3 16 ada dua soal. 1 Korintus 3 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Hidup ini bait Allah. Maka seringkali kalau saya sakit atau kena batuk pilek, tapi jatuh tergeletak sakit tidak pernah saya sudah. Paling yang saya sakit itu paling batuk pilek itu aja. Ya, dan saya katakan tempo hari yang saya pernah saksikan, suatu hari saya kalau di ulu hati saya sakit, sudah sakit. Kenapa Tuhan kok sakit? Nyot, kaget saya, kaget. Ya, tapi saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya berkata, tubuh kami bukan rumah sakit Tuhan. Tubuhku adalah bait Allah, rumah Tuhan, di mana Engkau bersemayam dalam hidupku. Kalau Engkau bersemayam dalam hidupku, tidak ada sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami, saya tolak kabur, saya usir sakit penyakit. Keluar, sembuh sampai sekarang. Tidak ada sakit lagi. Kenapa? Justru nyata. Yesus juru selamat kita. Yesus tabib kita, dokter segala dokter. Pengharapan kita hanya Yesus. Di atas, saya cinta Yesus. Saya tempatkan Yesus. Tuhan tahu hati saya. Saya cinta Bapa di surga. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Kudus, saudara. Nggak ada perbuatan-perbuatan yang teraca. Tidak boleh. Sebagai hamba Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, setiap kita orang percaya kepada Tuhan yang beriman kepada Yesus, yang taat kepada firman, standar hidup adalah firman Allah. Mari, standar hidup kita, pola hidup kita, firman Allah sebagai pegangan kita. Karena suatu hari telah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lihat ini saudara, ayat yang 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segala rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Amin. Mari kita sebagai Musa-Musa, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita mau setia di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 6 yang terakhir,
Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepali rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Mari kita mau sampai pada akhirnya. Teguh berpegang kepada iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus. Seperti dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Saudara. Iman kita bukan kepada yang lain. Iman kita bukan kepada nabi. Iman kita bukan kepada pendeta. Bukan para siapapun, tapi iman kepada Yesus. Mari saya membaca Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita adalah orang-orang kudus. Disebut orang kudus, Allah Bapa Ibu semua menuruti perintah Allah. Jadi standarnya Tuhan, standar firman Allah dan iman hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari suatu hari kelak kita merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Kalau fajar menyingsing kelak, setelah malam gelap itu, amin, haleluya, muka dengan muka hadap, aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, mari kita teguh berpegang kepada iman kita kepada Yesus, pengharapan yang kita megahkan, berjumpa dengan Yesus. Yesus, 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 Tuhan kita, juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.